Kembali bersama kami di Market Buzz pemirsa. Emiten milik Prajogo Pangestu yakni PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk menyampaikan telah mendapatkan restu pemegang saham untuk melakukan stock split dengan rasio 1:10. Ya, manajemen perseroan dalam keterangan resmi menjelaskan para pemegang saham menyetujui stock split dengan rasio 1:10 dan mengubah anggaran dasar perusahaan khususnya pasal 4 ayat 1. Direktur PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk, Kartika Hendrawan, berharap pemecahan saham dapat membuat basis modal perseroan lebih kuat dan terdiversifikasi, dan dia juga mengatakan pemecahan saham ini dilakukan untuk membuat harga saham menjadi lebih terjangkau sehingga meningkatkan jumlah investor yang dapat melakukan transaksi atas saham perusahaan. Selain itu, jumlah saham perseroan juga akan bertambah yang akan mengakibatkan likuiditas perdagangan saham meningkat dan perdagangan saham perusahaan di Bursa Efek lebih aktif. Lebih lanjut, manajemen menyebut sebagai perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan mineral dan energi di Indonesia, perseroan memanfaatkan penciptaan nilai secara berkelanjutan dan fokus dalam menjaga pertumbuhan serta merealisasikan strategi bisnis sesuai dengan target dan rencana jangka panjang yang telah ditetapkan. PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) membagikan dividen tunai dari tahun buku 2024 sebesar Rp626 miliar. Ya, angka tersebut setara dengan Rp13 per saham. PT Pakuwon Jati Tbk atau PWON membagikan dividen tunai dari buku tahun 2024 sebesar Rp626 miliar. Angka itu setara dengan Rp13 per saham. Hal itu sudah mendapat persetujuan dalam rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST buku tahun 2024 yang digelar Rabu lalu. Direktur Keuangan dan Corporate Secretary PT Pakuwon Jati Tbk Minarto Basok mengatakan jumlah dividen itu naik 45% dibandingkan pembagian dividen tahun lalu. PWON membukukan pendapatan bersih untuk tahun buku 2024 sebesar Rp6,67 triliun. Laba bruto tercatat sebesar Rp3,77 triliun, EBITDA sebesar Rp3,58 triliun, dan laba bersih tercatat yang disesuaikan sebesar Rp2,62 triliun. Pendapatan bersih perseroan untuk tahun 2024 naik terutama disebabkan oleh kenaikan recurring revenue sebesar 11% dibandingkan tahun lalu dari Rp4,67 triliun menjadi Rp5,19 triliun. PWON membuka pendapatan bersih sebesar Rp1,55 triliun pada kuartal 1 tahun 2025 dengan laba bruto sebesar Rp857 miliar. EBITDA berhasil dipertahankan di level Rp834 miliar, stabil dibandingkan kuartal 1 tahun 2024. Laba bersih yang disesuaikan meningkat sebesar 10% menjadi Rp603 miliar dari sebelumnya Rp550 miliar pada kuartal 1 tahun 2024. Berbagai sumber IDX Channel. PT Intra Golf Link Resorts Tbk atau GOLF akan membagikan dividen tunai sebesar Rp13,51 miliar. Ya, angka tersebut setara dengan 20% dari perolehan laba bersih golf tahun buku 2024. Aksi koperasi tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST yang diselenggarakan pada Kamis lalu. Direktur Utama Intra Golf Link Resort, Dwi Febri Astuti menjelaskan, pemegang saham juga menyetujui 30% dari laba bersih akan dibukukan sebagai cadangan wajib dan 50% untuk pengembangan usaha. Ya, sepanjang tahun 2024, Golf membukukan laba bersih sebesar Rp67,57 miliar. Raihan ini meningkat 12,29% secara tahunan atau year on year dari Rp60,17 miliar. Kenaikan laba bersih tersebut juga didorong oleh pertumbuhan pendapatan Golf sebesar 11,49% hingga tutup 2024. Golf berhasil mengantongi pendapatan bersih sebesar Rp197,99 miliar. Kontributor utama kenaikan pendapatan Golf berasal dari peningkatan jumlah round di New Kuta Golf serta pertumbuhan restoran dan penjualan real estate yang melonjak 52,1% secara tahunan.
Aktivitas tambang batu bara di Kalimantan Tengah resmi dimulai. Ya, anak usaha Buma Internasional menggelar seremoni First Cut sebagai tanda dimulainya produksi di lahan tambang milik Persada Kapuas Prima. PT Bukit Makmur Mandiri Utama atau Buma, anak usaha dari PT Buma International Group Tbk, mulai melaksanakan produksi tambang batubara di Kalimantan Tengah. Kegiatan ini berdasarkan kontrak jasa pertambangan jangka panjang bersama PT Persada Kapuas Prima senilai lebih dari 12 triliun rupiah. Buma akan menangani seluruh rangkaian proses pertambangan secara terpadu, termasuk pengupasan overburden hingga penambangan batubara. Kontrak ini berlangsung selama 9 tahun dengan target lebih dari 359 juta BCM overburden dan 60 juta ton batu bara. Kemitraan ini dinilai sebagai tonggak baru dalam strategi pertumbuhan jangka panjang Buma. Selain itu, Sini sebagai induk usaha PKP juga menyatakan optimisme atas target produksi dan komitmen pada tata kelola tambang yang baik. Ya, pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali saja berikut.